Kira-kira di kawasan inilah Papa akan mendirikan pabriknya. Sangat ideal memang. Tapi tanah ini seluruhnya bebas. Lalu yang mana? Pasti. Oh iya, minggu depan saya dan kawan-kawan akan melakukan studi tentang masyarakat Padanwangi. Mudah-mudahan kami akan mendapatkan bahan-bahan yang bisa digunakan untuk latihan masyarakat agar mereka tidak tergoda untuk menjual tanahnya. Kamu akan berbenturan dengan kehendak ayahmu tentunya. Pasti ada jalan keluarnya, insya Allah. وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. Kalau sholat sudah selesai kau kerjakan, ayo bertebaranlah di permukaan bumi, cari karunia Tuhanmu, jangan jadi pemalas. Umat ini harus jadi umat produktif, bukan menjadi umat yang konsumtif. Kita harus jadi produsen, bukan konsumen. Saya tidak melarang kalau ada yang mau jual tanah, silahkan saja. Tapi ketimbang tanah itu dijual, kalau memang ada konglomerat yang pabrik itu, lebih baik melalui kerja sama. Itu namanya menghati rakyat. Itu paling mencurigai utamanya. Ini tidak bisa kita biarkan. Kita mesti laporkan kepada yang berwajib. Loh, kan memang betul. Sekarang ini banyak pemuda-pemuda kita yang keluyuran tidak seruan. Semalam di depan situ, hampir saja terjadi perkelahian. Gara-gara motor tidur, senggol, sepedanya Karim. Nah, Bapak rupanya juga sudah terpengaruh sama hakikat itu, Ustaz. Ini satu bukti bahwa hakikat Ustaz itu berbahaya. Saya bukannya terpengaruh, tapi ini memang kenyataan. Beberapa kali terjadi keributan di rumah biliar gara-gara taruhan. Iya nggak? Loh, itu karena di antara mereka ada yang tidak sportif dalam bermain, Pak. Mestinya Ustaz itu mengajarkan bagaimana supaya kita berlatih sportif dalam bermain. Sebab salah satu ciri orang beragama itu adalah sportif dalam bermain. Ya, terutama bermain biliar. Kita harus membuat kelompok-kelompok kecil dalam masyarakat untuk memberikan pendidikan agama kepada mereka secara rutin dan berarah. Kita tahu bahwa cara hidup seseorang itu akan sangat ditentukan oleh cara bagaimana dia memandang hidup. Dengan kata lain, bagaimana seseorang memandang hidup, itu dia akan hidup. Maka untuk memperbaiki cara hidup seseorang harus diawali dengan memperbaiki caranya memandang hidup ini. Itulah akidah. Keyakinan batin yang membentuk wawasan dan memberikan refleksi terhadap seluruh gerak hidup. Dari keyakinan semacam ini timbul satu pertanyaan fundamental dalam hidup. Untuk apa sih sebenarnya hidup itu? Yang berhak memberikan jawaban tepat tentu yang memberikan hidup. Dan Allah sudah menjawab itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hidup ini untuk ibadah. Nah, ibadah itu ada dua. Ada ibadah yang langsung antara manusia dengan Allah, yang kita sebut hablum minallah, salat, puasa, haji. Ada ibadah yang tersalur melalui kehidupan bermasyarakat, hablum minannas, yaitu jami'u umuri dunyawiyah, seluruh persoalan duniawi, ya ilmu, teknologi, politik, sosial, ekonomi, kebudayaan. Inilah yang total. Inilah yang kita berikan dengan komitmen inna kholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. 13 tahun di Makkah ini menjalankan Nabi kita. Dari sini kita bergerak, dari sini kita berangkat.
dan kekini umat kita bawa. Nah, di masyarakat Pandanwangi ini, kalau lihat, mereka sudah melupakan ini. Agama cuma belum minum sholat, puasa, zakat. Sementara kalau sudah berhadapan dengan urusan dunia, barometer mereka adalah nafsu. Maka kalau lagi secara ini, belum minum ini pun sudah mulai mereka tinggalkan. Tapi dengan cara tablik akbar yang tadi, perhatian masyarakat sangat besar. Apa tidak lebih baik kalau Ustaz sering-sering datang kemari untuk melakukan tablik, kita berbagi tugas. Bagaimanapun tablik memang perlu. Tetapi tablik itu kan hanya menyiram. Ini tugas Anda, nanti akan saya berikan konsekuensinya. Dan jangan juga dilupakan bahwa pendidikan keterampilan dan kesadaran lingkungan ini juga sangat penting. Dan nanti akan ada teman-teman saya yang akan bersama-sama dengan Anda semua untuk meyakinkan masyarakat agar mereka tidak mudah meninggalkan desanya.